welcome back to my channel. Oke, dampak dari pernyataan Louis van Gaal mengenai Piala Dunia 2022 ternyata ini menjadi dampak yang luar biasa oleh seluruh pengamat sepak bola, bahkan seluruh penggemar sepak bola dimanapun berada. Kita tahu tentu pernyataan Louis van Gaal ini akan memicu pro dan kontra dari begitu banyak kalangan, terutamanya ini pasti dari fans-fans Lionel Messi yang pasti nggak akan menerima sama sekali pernyataan ini. Nah, untuk kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman beberapa kontroversi-kontroversi mengenai Piala Dunia 2022 ini. Dan kalau teman-teman selama ini selalu mendengarkan informasi itu, selalu pernyataannya dari para pemain, terus para pelatih, yang notabene itu mereka adalah tim-tim yang kalah. Dan otomatis ya pasti terlintas di pikiran kita bahwa oh iya, yang menang merayakan, terus yang kalah menjelaskan, ya kan? Pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana kalau seumpamanya yang mengatakan ini orang atau pemain sepak bola yang nggak bertanding, bahkan dia ini adalah sahabat akrabnya Lionel Messi. Oke, namun sebelum kita membahas sampai ke poin itu, mari kita kuliti dulu beberapa kontroversi-kontroversi yang ada di Piala Dunia 2022. Oke, saya mengangkat isu ini itu dimulai dari 7 kontroversi Piala Dunia 2022. Yang pertama, isu LGBT diancam sanksi langsung dari FIFA. Nah, isu LGBT ini memang sangat-sangat mengagetkan semua banyak orang karena Piala Dunia kali ini sangat berbeda dengan piala-piala dunia yang lain, gitu, dimana FIFA membuat aturan baru khusus untuk Piala Dunia Qatar itu ya, dengan melarang LGBT untuk mengikuti atau menonton secara langsung pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia di Qatar. Ini tentu mendapatkan reaksi yang luar biasa hampir dari seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat juga ada protes-protes dari tim-tim misalkan dari negara-negara Eropa, khususnya Jerman misalkan. Ketika mereka mendapatkan gol melawan Jepang, mereka melakukan selebrasi tutup mulut yang menyindir FIFA secara langsung. Oke, kontroversi yang kedua adalah larangan penjualan bir di dalam stadion. Wow, ini untuk penikmat sepak bola Amerika, penikmat sepak bola dari Eropa, yang notabene selama ini selalu menikmati tontonan atau menikmati pertandingan itu langsung di stadion, ya pasti suka minum minuman bir yang bersoda-soda gitu. Tapi di Piala Dunia Qatar ini itu dilarang keras oleh FIFA. Maka daripada itu ini juga menuai kontroversi dan juga kecaman yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke kontroversi yang ketiga. Kontroversi yang ketiga ini adalah isu penonton bayaran. Nah, isu penonton bayaran ini menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan juga selama pergelaran Piala Dunia 2022 ini. Karena ada beberapa media sosial, bahkan media massa yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh jumlah penonton sekian, atau mungkin penonton yang sama tetapi menonton pertandingan yang berbeda, jadi diulang-ulang gitu. Nah, oke, kontroversi yang keempat adalah pemalsuan jumlah penonton. Nah, kontroversi ini juga tidak kalah menarik karena ini jauh lebih parah daripada kontroversi yang ketiga dan kedua dan ke-1. Kontroversi jumlah pemalsuan penonton ini memang sangat hangat dibicarakan pada waktu itu. Pada tanggal 27 November 2022, salah satu pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Khalifa, dan di mana Stadion Khalifa ini ternyata hanya bisa menampung 44.000 penonton. Tetapi setelah pertandingan ada informasi yang mengatakan bahwa jumlah penonton yang hadir kurang lebih mencapai 63.000 penonton. Nah, karena hal itu menuai kritik yang begitu tajam, sehingga itu membuat akhirnya FIFA merilis ulang atau meralat ulang, ternyata yang hadir itu cuma 53.000 orang. Nah, hal-hal ini menjadi kontroversi makin memanas seiring perjalanan Piala Dunia pada waktu itu. Terus kontroversi yang kelima ini juga cukup menyita banyak perhatian semua orang, yaitu isu pelanggaran HAM berat kepada pekerja imigran. Jadi ada pekerja-pekerja yang bukan asli orang dari Qatar. Jadi mereka ini adalah pekerja-pekerja yang di luar dari Qatar, yaitu artinya mungkin dari negara tetangga gitu. Mereka tuh diperlakukan tidak adil, bahkan ada yang sampai disiksa dan dibunuh. Jumlah yang dibunuh juga cukup banyak, dan itu sempat dibicarakan hampir di seluruh media massa pada waktu itu, dan sempat booming
Tapi berita itu secara beriring waktu mau mendekati pergelaran Piala Dunia tiba-tiba hilang. Kita lanjut ke kontroversi yang keenam. Kontroversi yang keenam ini ternyata teman-teman ada boykot secara diam-diam oleh artis dunia, yaitu Shakira dan Dua Lipa. Jadi ternyata Shakira dan Dua Lipa ini dari awalnya itu sudah dirancang atau memang sudah dipasang gitu untuk menjadi penyanyi pembuka gitu Piala Dunia. Tapi hanya berjalan 2 minggu saja, tiba-tiba Shakira dan Dua Lipa memutuskan untuk tidak mengikuti. Nah, ini kan boykot yang ibaratnya secara sepihak. Dan itu menjadi salah satu berita yang kontroversi juga pada waktu itu. Nah, kontroversi yang ketujuh ini adalah komentar dari sejumlah pemain dan pelatih, dan yang terbaru ini adalah Louis van Gaal. Cuman sebelum kita sampai ke Louis van Gaal, kita melihat dulu ada beberapa pemain juga yang protes. Misalkan Luka Modric mengatakan bahwa kinerja dari wasit juga kurang baik. Begitupun juga Joao Felix yang mengatakan bahwa wasit seolah-olah berpihak kepada Argentina. Begitu juga Pepe, ada Pepe juga, itu seolah-olah mengatakan bahwa oh ini memang untuk Lionel Messi gitu. Dan yang terbaru ini adalah Louis van Gaal, yang ada notabene adalah pelatih Belanda. Pelatih Belanda ini secara terang-terangan, open gitu, terbuka gitu, mengatakan kepada publik bahwa memang Piala Dunia 2022 ini sudah disetting atau sudah ada naskahnya untuk Lionel Messi. Tapi untuk kontroversi yang ketujuh ini mungkin teman-teman khususnya fans Lionel Messi pasti tidak akan menerima dan akan mengatakan begini, oh wajarlah karena mereka kan tim-tim yang kalah, apalagi idola mereka si Dodo kalah dari Maroko, ya kan? Itu gampang teman-teman dari fans Lionel Messi membantah itu, dan saya yakin itu adalah jawaban yang tepat karena memang faktanya memang Portugal itu kalah dari Maroko, Belanda juga kalah, ya kan? Tapi di sini saya ingin menunjukkan satu bukti atau bahkan satu data yang berbeda dari teman-teman yang lain mungkin yang sebenarnya sudah membicarakan tentang Louis van Gaal ini. Saya ingin mengajak teman-teman fans Lionel Messi dimanapun berada melihat satu pernyataan dari salah satu teman atau salah satu pemain dan salah satu sahabatnya Lionel Messi, yaitu Ibrahimovic. Ya, kita tahu ya, Swedia ini adalah salah satu negara yang tidak ikut di Piala Dunia. Itu pertama. Kedua, dia juga memang tidak lolos kualifikasi. Terus yang ketiga, Ibrahimovic ini adalah salah satu sahabatnya Lionel Messi. Ada beberapa momen di beberapa tahun ke belakang itu ketika Lionel Messi itu diserang, diejek atau dihina gitu, kadang-kadang Ibra itu yang selalu membela gitu. Ketika ditanya, dia lebih memilih Messi lah daripada Ronaldo. Jadi kita sudah tahu ya betapa dekatnya hubungan antara Ibrahimovic dengan Lionel Messi, itu nggak perlu diragukan lagi. Tapi teman-teman, ada rekaman atau video yang menunjukkan ternyata Ibrahimovic pun itu sebelum itu, maksudnya sebelum Argentina itu menang atau juara, sebelum juga Argentina itu melaju ke final, ternyata ada satu media yang mewawancarai Ibrahimovic dan menanyakan gitu, gimana sih pendapat Anda tentang Piala Dunia 2022 ini? Lalu dia dengan gamblang mengatakan begini, itu mah piala yang atau kompetisi yang sudah ditulis atau disetting gitu, dan itu pasti untuk Messi, dan saya yakin pasti itu Messi yang akan memenangkan itu. Oke, buat teman-teman yang percaya, lihat video ini, silakan. But I think it's already written who will win, and you know who I mean. So I think Messi will lift the trophy. It's already written. Nah, sekarang kalian bisa menilai bahwa bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, yang notabene yang mereka adalah tim-tim yang kalah di Piala Dunia, yang selalu berkomentar, yang selalu memberikan ejekan gitu atau memberikan kritikan tentang Piala Dunia 2022 ini. Ternyata sahabatnya Lionel Messi juga mengatakan hal yang sama. So, sekarang keputusan ada di tangan teman-teman untuk berpikir dan menilai seperti apa. See you again and thinking about. Salam hormat.